Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan marilah kita doakan ya bagi siapa saja, bagi teman-teman kita atau guru-guru kita yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Terima kasih kalian mau bergabung bersama Bapak, yaitu kita di sini dalam sistem pembelajaran online yang akan kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan Islamisasi ya. Di sini kita perhatikan judulnya bab 3 ini adalah membahas Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Ya, untuk menginjak ke materi ya Bapak ingatkan terlebih dahulu, kalian nanti ya silakan nanti kalian isi daftar hadir yaitu melalui daftar hadir online. Ya, nanti akan di-share ya linknya untuk mengisi daftar hadirnya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kemudian yang kedua ya, yaitu nanti kalian akan Bapak bagi tugasnya yang setelah pembelajaran ini Bapak share di Google Classroom-nya. Bapak yakin kalian semua sudah join, sudah bergabung di Google Classroom-nya di kelas masing-masing. Ya, baik kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, ataupun 10 IPS 3. Ya, jadi jangan lupa kalian bergabung. Ya, dan ini sudah Bapak masukkan kalian semuanya sudah sejak kalian masuk ke kelas 10. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan ya penjelasan yaitu yang berkaitan dengan Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Apakah kalian sudah siap? Bila sudah siap ya, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian mungkin tidak asing lagi dengan perkembangan agama dan juga budaya Islam di Nusantara. Ya, salah satu bukti yang ada yang kita ketahui adalah sampai sekarang, ya, secara faktualnya, secara faktanya, banyak peninggalan ya budaya agama Islam yang nanti akan kita perhatikan, kita lihat gambar-gambarnya. Ya, kemudian konsep-konsepnya juga kalian harus mengerti. Contohnya misalnya apa itu Islamisasi. Ya, ini Bapak akan jelaskan. Islamisasi adalah bagaimana proses pengislaman, ya, proses penyebaran agama Islam di Indonesia, ya, dan silang budaya di Nusantara, di mana agama Islam ketika masuk di Nusantara itu bukan di Nusantara itu bukan dalam kondisi yang belum beragama. Ya, di situ sudah ada agama Hindu dan Buddha. Ya, yang pada abad keempat Masehi ya, yang ditemukannya kerajaan Kutai. Mungkin kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, ketika Islam masuk, kerajaan dan agama budaya Hindu Buddha masih subur, terus berkembang. Ya, bagaimana prosesnya Islam masuk ya, bagaimana kemudian menyebar, siapa tokoh yang berperan, ini yang nanti akan kita bahas pada pembelajaran kali ini ya. Kemudian di sana ada silang budaya ya, silang budaya ini ada artinya ada akulturasi antara budaya Islam, Hindu, Buddha, bahkan ada pengaruh juga kebudayaan lokal ya, kebudayaan dari masyarakat asli Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Ini KD-nya yang akan kita bahas, yaitu menganalisis berbagai teori ya tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ya, jadi sekali lagi menganalisis teorinya, bagaimana sih Islam bisa masuk di Indonesia, ya, kemudian berkembang. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini coba kalian perhatikan.
ini ada 6. Untuk yang berwarna merah, ini adalah tujuan pembelajaran sikap. Ya. Sedangkan yang hitam, ini adalah tujuan pembelajaran pengetahuan. Ya. Untuk yang merah ini, ya, kita baca ya tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian ini menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap berbagai hasil budaya pada masa Islam. Ya, jadi peninggalan itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dicoret-coret, ya, tidak boleh bersikap vandalisme, ya. Jadi peduli terhadap hasil budaya peninggalan Islam, ya. Maaf, ya. Kemudian yang berikutnya menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah. Ya, jujur di sini maksudnya bahwa hasil itu pekerjaan kalian, pekerjaan sendiri, ya. Nah, ini yang untuk pembelajaran sikap. Tujuan pembelajaran yang berikutnya, yang keempat, ya, ini yang utamanya adalah menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Ya, kemudian menilai dari teori-teori tersebut, dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli, ya. Nah, mana yang menurut kalian teori itu yang paling tepat, rasional, ya. Tentu saja dengan berdasarkan bukti ya yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian berikutnya menganalisis peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Ya. Selanjutnya, nah, kita lihat dulu sekilas bagaimana agama Islam itu bisa berkembang, ya. Sebelum masuk ke Indonesia, kita ulas dulu sekilas perkembangan agama dan kebudayaan Islam. Islam lahir di Jazirah Arab. Ya, agama Islam ini lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, kota Mekah, yang diperkenalkan oleh Nabi atau dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Ya, pada masa awal perkembangannya ketika Islam hadir, ya, banyak pertentangan di kota Mekah. Karena memang di Mekah mereka menyembah berhala yang merupakan sesembahan nenek moyang mereka. Ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana lebih luasnya, ya, kalian bisa bertanya kepada guru agama kalian, ya, guru agama Islam yang beragama Islam, ya. Bagaimana perkembangan Islam, ya, di kota Mekah. Ya, kemudian tekanan yang demikian berat, ya, adanya intimidasi, ya, dari kafir Quraisy, ya. Kemudian Nabi SAW dan kaumnya hijrah ke kota Yastrib, yaitu yang berada di Madinah, ya, dulu namanya kotanya Yastrib, ya. Ya, singkat cerita, ya, ketika Nabi wafat, ya, setelah Nabi wafat, Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat kemudian dipegang oleh khalifah yang kita kenal ada 4, ya, yaitu Khalifah Rashidah Abu Bakar, ya, kemudian Khalifah Umar, Khalifah Utsman, ya, dan Khalifah Ali, ya, radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini khalifah yang 4 ini yang paling terkenal, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Utsmaniyah. Ya, demikian ini bagaimana perkembangan Islam yang berada di dunia. Ya, kita lanjut. Pertanyaannya yaitu bagaimana masuknya Islam ke Nusantara? Siapa yang berperan dalam menyebarkan Islam ke Nusantara, ya? Kemudian mengapa Islam ini mudah diterima dan berkembang di Nusantara? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan gambar berikut, ya. Ini adalah beberapa hasil peninggalan seni, ya, bangunan, ya, agama dan kebudayaan Islam. Ada yang sudah pernah ke sana?
Ya, mungkin kalian ada yang sudah pernah ke sana. Ini Bapak dulu pernah juga ke Menara Masjid Kudus ya, beberapa kali ya. Kalau dilihat ini bentuknya memang seperti candi. Ya, candi, padahal ini fungsinya adalah sebagai menara masjid, yaitu untuk memanggil orang sholat. Masjidnya berada di sebelah sini ya, sebelah kanan. Jadi pintu masuknya di sebelah sini. Ya. Kenapa demikian? Ya, ini karena salah satunya adalah seperti yang Bapak bilang tadi, sebelum agama Islam masuk, agama Hindu, Buddha itu sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Jadi mereka kemudian menyebarkan melalui budaya. Ya. Salah satunya adalah penggunaan ini menara ini seperti candi. Kemudian ini adalah salah satu peninggalan masjid, yaitu Masjid Demak. Ya, Masjid Agung Demak. Yang kalian perhatikan ini bentuk atapnya, atap masjid ini bersusun-susun tingkat. Jumlahnya ini kita hitung ada 1, 2, 3. Jumlahnya biasanya ganjil. Ya, sini ada ganjil karena Allah menyukai yang ganjil. Ya, jadi makanya jumlahnya ganjil. Ya, ini bentuk Masjid Agung Demak. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ya, ini bukti-bukti peninggalan bagaimana Islam masuk, yaitu ini ada makam Fatimah. Ya, ini makam Fatimah binti Maimun tahun 1028 Masehi atau abad ke-11 ya. Ini sebagai bukti oh Islam sudah ada abad ke-11. Ya, ternyata adanya makam ini yang ada tulisannya. Sedangkan ini adalah nisan makam Sultan Malik Al-Saleh ya, yang berasal dari kerajaan ya pertama Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Pada abad keberapa ya nanti kita akan bahas ya dalam tugas kalian ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ya. Di sini yaitu peninggalan di bidang seni. Ya, contohnya adalah tulisan kaligrafi. Di mana kalian bisa melihat tulisan kaligrafi? Contohnya misalnya di masjid. Ya, di tulisan di atas masjid itu ya, di atas mimbar masjid ya. Itu tulisan kaligrafi. Kemudian yang berikutnya adalah pertunjukan wayang. Nah, ini pertunjukan wayang ya, salah satu contoh akulturasi juga. Ya, ini kita perhatikan ini peta persebaran pengaruh Islam pada abad ke-16. Ya, ini masih di sekitar pesisir ya, berasal di pesisir pantai ya, di Sumatera, Kalimantan, Jawa ya, dan di Indonesia bagian timur. Kemudian pada abad ke-18 pengaruhnya mulai masuk ke pedalaman ya, di seluruh pulau-pulau di Indonesia, kecuali ini masih ya ada di Kalimantan, ada di Sumatera Utara, di dalam pedalaman Sumatera ya, dan di Sulawesi ini. Kemudian ini adalah abad ke-20, persebaran Islam sudah menyebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia ya, kecuali mungkin di Indonesia bagian timur ya, yang hanya sedikit ya di Pulau Papua ya. Ya, demikianlah penjelasan yang bisa Bapak berikan ya. Selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas ya, untuk lebih memperdalam materi. Tugas individu yaitu 5 soal ini berkaitan dengan teori masuknya budaya dan agama Islam di Nusantara. Tugas ini akan Bapak share di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan ya di Google Classroom itu. Ya, Bapak tunggu hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.